Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan memulai acara kuliah subuh ini di pagi hari ini pada tanggal 2 Jumadil Tsani pada hari Kamis, insyaallah, untuk kembali membahas kitab Fawaidul Arba'. Dan alhamdulillah Ustaz Abdullah Sufyan sudah ada hadir di Masjid An-Nur Al-Thari. Memang ini sekedar informasi aja, karena ruang studionya sekarang tidak bisa dipakai untuk siaran dikarenakan kipas, setelah perbaikan kipasnya dibesarkan jadi mengeluarkan suara yang keras sehingga bisa mengganggu acara apabila dilaksanakan di ruang studio radio dakwah salafiyah. Mudah-mudahan perbaikan ini jangkauannya bisa lebih jauh lagi dan suaranya lebih jelas lagi. Dan apabila ada yang suara tidak jelas, silahkan saja dilaporkan ke radio dakwah salafiyah ke nomornya yang 085353020304. Sebelum dimulai acaranya, sebagaimana biasa kami menghimbau kepada para pendengar radio dakwah salafiyah diharapkan menyiapkan alat-alat tulisnya untuk mencatat faidah-faidah penting yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan yang terdapat pada kitab Fawaidul Arba'. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 085353020304. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Maka untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Al-Qawaidul Arba' karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang hakikat tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa tauhid adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, di mana
para nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid. Jalan kehidupan mereka adalah jalan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Bahkan hakikat tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan telah kita jelaskan makna beribadah kepadaku bukan sekedar ibadah, tetapi benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Barang siapa yang mencampurkan ibadahnya dengan kesyirikan, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi tidak sah, menjadi batal. Sebagaimana salat, apabila tidak terpenuhi syarat diterimanya, yaitu taharah, maka salat itu menjadi tidak sah. Taharah menjadi batal apabila seorang berhadas dan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Demikian pula seluruh ibadah kepada Allah, Allah tidak akan menerimanya apabila seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, "Fa idza arafta," apabila kamu telah tahu, "anna syirka idza khalat al-ibadata afsadaha," bahwasannya syirik itu kalau dia tercampur pada ibadah, atau seorang yang beribadah itu melakukan syirik, maka dia akan merusak ibadah tersebut. Artinya ibadah seseorang menjadi tidak bermakna lagi, menjadi sia-sia apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbatal amala, dan dia menghapuskan seluruh amalan yang pernah dia lakukan oleh pelakunya. Jadi kesyirikan itu bukan saja menjadikan amalan yang sedang dia lakukan menjadi tidak sah, bahkan menghapuskan seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan di masa yang lampau. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga dalam surat Al-An'am ayat ke-88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh apa yang pernah mereka kerjakan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-17, "Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka, yaitu yang melakukan perbuatan syirik dan kekafiran kepada Allah, dan mereka di neraka kekal selama-lamanya. Ini bahaya perbuatan syirik, menyebabkan seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan menjadi sia-sia belaka, tidak ada maknanya. Walaupun seorang ahli ibadah melakukan ibadah yang sangat banyak, dia sholat, puasa, zakat, haji, mungkin hajinya lebih dari sekali,
Kalau kemudian dia melakukan syirik, maka terhapus seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Ini bahaya perbuatan syirik. Wa shara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan orang yang melakukan syirik menjadi orang-orang yang kekal di dalam neraka. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ini bahaya yang lebih menakutkan dari perbuatan syirik. Terhapusnya amalan adalah bahaya yang sangat besar. Dan bahaya yang lebih besar lagi apabila seorang mati di atas kesyirikan sebelum dia bertobat kepada Allah, maka dia sudah pasti tempatnya di neraka. Dan lebih mengerikan lagi, dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi, apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik, Allah haramkan surga baginya. Maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selain mereka, tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka sebagai makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina, tatkala mereka melakukan kemungkaran yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ketika manusia yang tadinya makhluk yang mulia, makhluk yang Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, tetapi justru manusia menjadi makhluk yang paling hina ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ini anak-anak keluar aja. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini, manusia adalah makhluk yang mulia. Tetapi kemudian menjadi makhluk yang paling hina, yang paling jelek, lebih jelek dari binatang ternak, lebih jelek dari seluruh yang paling jelek yang ada di muka bumi ini, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Inilah di antara bahaya perbuatan syirik. Dia dapat menghapuskan amalan dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka kalau begitu, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Engkau tahu sekarang bahwa sangat penting sekali engkau mengetahui apa itu syirik. Karena sekarang kita sudah tahu bahaya syirik. Lalu apa itu syirik sebenarnya? Penting sekali kita mengetahuinya supaya kita jangan terjatuh pada perbuatan syirik. Jadi
Penting sekali kita mempelajari tauhid, dan juga tidak kalah pentingnya kita mengetahui kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Dan perlu kita jelaskan kepada umat akan bahaya kesyirikan. Hati-hati, yang ini syirik, yang itu syirik. Ini penting sekali sebagai bagian dari dakwah kepada kaum muslimin. Dan jangan sampai ada yang mengatakan, orang yang mengatakan syirik, ini syirik, berarti dia musyrik. Iya. Ini pemahaman yang paling bodoh. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam kitabnya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali hadis tentang bahaya kesyirikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zamu 'indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu. Pada kesempatan yang lain, juga dalam riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Ketahuilah, akan kukabarkan kepada kalian dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dosa yang paling besar. Kalau kita sudah tahu perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat berbahaya, dosa yang paling besar, maka wajib bagi kita untuk mengenal apa itu syirik, sehingga kita selamat. La'allallaha ayukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaringan kesyirikan ini, dari jaring-jaring kesyirikan. Ini doa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, dan harapan kepada Allah setelah kita mengetahui perbuatan syirik, mengenal kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian melepaskan kita dari jaring-jaring kesyirikan ini. Dan ini merupakan metode para anbiya war rusul, senantiasa mengharapkan kepada Allah agar umatnya itu selamat dari perbuatan syirik. Bukan sebaliknya mengharapkan kehancuran umat manusia. Sebagaimana teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diceritakan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada suatu kaum. Dan inilah salah satu saat yang paling berat, cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Mereka tidak menerima dakwah beliau, maka malah mereka mencaci beliau, mencerca beliau, dan melempari dengan batu sampai beliau berdarah, dan meneriaki beliau sebagai orang gila. Lalu dalam saat seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, gunung ini akan ditimpakan kepada mereka, karena mereka telah berlaku zalim kepadamu dengan menolak dakwahmu, menolak dakwah tauhid, dan menyakitimu. Tetapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah. Bahkan aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka
orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja dan tidak menyekutukannya sedikit pun juga. Ya, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan pada umat manusia. Ya. Seperti Allah berfirman tentang sifat beliau, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan keimanan bagi kalian dan sangat penyayang bagi orang-orang yang beriman. Maka kata Syekh, semoga Allah melepaskan engkau dari jaring-jaring kesyirikan ini. Wahya syirku billahi alladhi qala Allah Ta'ala fihi. Dan inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kita katakan dosa yang lebih ringan sebab ada yang dosa yang setara dengan kesyirikan yang juga tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa kekafiran. Karena tidak setiap kekafiran itu syirik. Setiap kesyirikan adalah kekafiran, namun tidak setiap kekafiran itu syirik. Maka maksud firman Allah, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dosa syirik, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan ini maksudnya apabila seorang mati sebelum dia bertobat. Adapun kalau dia bertobat sebelum kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat. Syarat-syarat diterimanya taubat. Maka ayat ini terdapat ancaman yang keras bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apabila seorang menyekutukan Allah kemudian mati di atas kesyirikan tersebut sebelum dia bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan ulama khilaf apakah yang dimaksud syirik di sini hanya syirik besar atau juga mencakup syirik kecil, atau mencakup syirik kecil. Yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, demikian pula Syekh Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid, bahwasannya yang dimaksud dengan kesyirikan di sini juga mencakup syirik kecil, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang membedakan syirik besar dan syirik kecil pada kekalnya seseorang di neraka atau tidak. Kalau syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Namun ayat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil sekalipun. Sebab makna ayyushraka bihi, takdirnya adalah isyrakan bihi. Dia adalah nakirah fi siyakin nafi fatufidul umum. Jadi menurut bahasa, makna ayyushraka bihi ini sifatnya umum, sehingga mencakup segala macam bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ala kulli hal, kita harus berhati-hati. Baik syirik besar maupun syirik kecil terancam sebagai dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang mati dengan membawa dosa tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud syirik kecil bukan karena dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar.
Jadi jangan salah paham. Kalau ulama mengatakan syirik itu terbagi dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang menyebabkan murtad. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Bukan maksudnya dosa itu kecil. Bukan maksudnya dosa syirik kecil. Tapi maksudnya syirik kecil dikatakan kecil bin nisbati ila syirkil akbar. Apabila dibandingkan dengan syirik besar. Ini maksudnya. Syirik kecil dikatakan kecil apabila dibandingkan dengan syirik besar. Tetapi syirik kecil adalah dosa yang paling besar setelah syirik besar. Maka wajib bagi kita mengenal kesyirikan, mengetahui seluk-beluk kesyirikan, kaidah-kaidah di dalam kesyirikan, sehingga kita selamat. Kita bisa menjauhi perbuatan syirik. Sebab siapa yang tidak mengenal kemungkaran, siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia akan jatuh pada kejelekan tersebut cepat atau lambat. Seperti kata syair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Atau li tawqih. "Faman lam ya'rif syarra min al-khair waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tetapi untuk menjauhinya, untuk menjaga diriku darinya. Sebab siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia akan terjatuh di dalam keburukan. Ini sebenarnya telah dikatakan dan dinasihatkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ini semangat para sahabat. Tidak aku. Aku selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena khawatir jangan sampai aku terjatuh pada keburukan tersebut. Jadi penting sekali kita mengetahui keburukan. Sebab kalau kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang buruk, sangat dikhawatirkan kita akan jatuh pada keburukan. Juga sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Satunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah." Islam akan terurai, terlepas seutas demi seutas talinya apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Lalu bagaimana mengenal kesyirikan? Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih." Untuk mengetahui kesyirikan, mengenal apa itu syirik, sehingga kita tahu yang syirik bukan tauhid, yang tauhid itu bukan syirik, maka harus kita mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara, hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, mereka itu mengakui, mengimani bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur mereka, pengatur alam ini, al-mudabbir. Ini kaidah yang pertama. Wa anna dzalika, dan bahwasannya keimanan mereka itu, keimanan mereka bahwa Allah
yang menciptakan alam ini dan mengatur alam ini, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini kaidah yang pertama. Hendaklah kita pahami betul, orang-orang kafir dahulu, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita dalam keimanan kepada Allah dari sisi rububiyah. Mereka juga mengimani Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Tetapi semua keyakinan mereka itu tidak membuat mereka masuk Islam. Artinya, status mereka tidak menjadi Muslim, tidak menjadi orang-orang yang beriman. Walaupun mereka sudah percaya, mereka sudah mengakui, mereka sudah beriman bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini. Tetapi keimanan mereka itu tidak merubah status mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mereka masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini, tauhid itu bukan sekedar percaya bahwa Allah sebagai pencipta, bahwa Allah sebagai satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam ini, bahwa Allah sebagai raja, tidak ada raja selain Allah. Tidak cukup. Itu membuat seorang menjadi sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, tidak cukup. Tetapi dia juga harus mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, dan dia meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Walaupun seorang mengimani Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi kalau kemudian dia datang di kuburan dan dia berdoa kepada penghuni kubur, atau dia menyembelih, dia persembahkan kepada syaitan, percuma. Percuma keimanan dia terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa bedanya dia dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada bedanya. Karena orang-orang musyrik dulu juga sama, beriman bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan kepada orang-orang kafir, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan, ini segala urusan, baik urusan rezeki, kehidupan dan kematian, yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang mampu melakukan semua itu? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang memberikan rezeki, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi. Hanya dia yang menguasai manusia, hanya dia yang mampu menghidupkan dan mematikan. Hanya dia Allah yang bisa mengatur segala urusan manusia. Ini subhanallah, keimanan Abu Talib, keimanan Abu Jahal, keimanan Abu Lahab. Mereka percaya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Tetapi
mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Padahal kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan kalian rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan kalian. Mengapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Surat Yunus ayat ke-31. Dan ayat-ayat yang lain yang semisalnya sangat banyak. Di antaranya surat Luqman ayat ke-25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kamu tanya kepada orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi, orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi SAW ketika mereka tidak mau masuk Islam, juga mengimani Allah yang Maha Mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah adalah Raja yang mengatur alam ini. Tapi kenapa mereka tetap diperangi oleh Rasulullah SAW? Kenapa darah mereka halal? Kenapa harta mereka halal? Kenapa mereka belum dianggap sebagai orang-orang yang beriman? Dikarenakan mereka masih menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Yaitu dalam hati mereka ada keyakinan boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan hal itu. Mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan mereka terhadap rububiyah Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak merubah status mereka menjadi orang-orang yang beriman. Maka pahami dengan baik, ini kaidah yang pertama. Percuma saja kita percaya Allah yang menciptakan, kita percaya Allah yang menghidupkan dan mematikan, kita percaya Allah yang mengatur alam ini, kalau kita masih memiliki keyakinan bolehnya beribadah kepada selain Allah, bolehnya beribadah kepada Yesus, bolehnya beribadah kepada dewa-dewi, bolehnya beribadah kepada syaitan, kepada jin-jin, penunggu gunung itu dan penunggu laut itu, maka semua itu membuat tauhid kita rusak, ibadah kita rusak, karena hal itu termasuk kesyirikan kepada Allah, persis seperti kesyirikan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, meskipun mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu harus mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan dalam uluhiyah sekaligus. Demikian pula di dalam al-asma' was sifat. Tidak cukup hanya dalam tauhid rububiyah saja. Siapa yang menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Baik, inilah kaidah yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung? Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, saya berharap
kalau diadakan daurah di Masjid Kaum Banjarsari bersama para ustadz dari Ma'had An-Nur Kedung Kendal ataupun dari luar daerah, supaya dengan adanya hal tersebut akan lebih menambah semangat menuntut ilmu dan memperkuat serta memperluas tali persaudaraan sesama umat Islam. Terlebih lagi memperkokoh keimanan dan ketakwaan dalam bermanhaj salaf. Bagaimana kalau daurah tersebut diadakan rutin setiap tahun? Mohon jawabannya Ustaz. Semoga Allah mengabulkan keinginanku ini. Amin. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah memudahkan. Ustaz, di daerah sini tersebar gosip. Kalau masuk salafi katanya dibaptis dulu. Dan selalu digaji. Bagaimana Ustaz menepis gosip ini? Yang namanya juga gosip. Baik. Ini jelas tidak benar. Ini diantara ucapan orang-orang yang mau menghalangi dakwah tauhid dan sunnah tersebar, sehingga mereka menyebarkan kedustaan-kedustaan untuk menghalangi dakwah tauhid dan sunnah. Iya. Untuk menjadi seorang salafi tidak perlu masuk organisasi yang namanya salafi, dan memang tidak ada. Tidak ada organisasi yang bernama salafi. Tidak ada pula pimpinannya, tidak ada anggotanya. Yang ada adalah manhajus salaf, metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi siapa saja dari setiap muslim, apakah dia pendengar radio dakwah salafiyah atau bukan, kalau dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia adalah seorang salafi. Tidak ada pula yang menggaji. Ya. Kalau benar ini terjadi, mungkin sudah banyak yang menjadi salafi. Ya. Karena lapangan kerja kita tahu sekarang sulit. Ya. Tiba-tiba ada yang mau menggaji tanpa harus kerja, cukup menjadi salafi. Gajinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berupa pahala itu saja, yaitu pahala orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Di sini tersebar gosip salafi mirip Ahmadiyah. Waktu anak-anak bawa Al-Quran yang diberi dari Pondok An-Nur Al-Athari dan dibawa ke masjid sini buat murajaah, memang beda dengan Al-Quran anak di sini. Ana minta Ustaz menjelaskan tata cara ibadah orang Ahmadiyah dan ciri khas baju yang dipakai orang Ahmadiyah, baik laki-laki maupun perempuannya, supaya tidak salah paham di masyarakat. Baik. Yang pertama, yang namanya kesalahpahaman di masyarakat, bahkan kesengajaan untuk salah paham, ya, memang sengaja mau menentang dakwah tauhid, mau menentang dakwah ahlus sunnah, ya, itu sesuatu yang mutlak ada. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Mereka adalah syayatin, syaitan-syaitan jin dan syaitan-syaitan manusia. Jadi siapa yang mau mengikuti jalan para nabi mesti ada musuh. Mesti ada musuh. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi semua ini. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting bagi kita, bersabar di dalam menghadapi berbagai macam kendala dan rintangan di dalam berdakwah. Yang kedua, hal ini mestinya menjadi pemicu kita untuk semakin giat menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menjelaskan kepada mereka hakikat manhaj yang benar, hakikat ajaran Islam yang benar. Mengapa kita belum bisa menjelaskan kepada mereka? Karena kita belum memiliki ilmunya yang memadai.
Maka penting sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Adapun soal perbedaan Al-Quran, bedanya apa? Apa yang bedanya di situ? Apakah maksudnya Al-Quran yang dibawa cetakan dari Madinah, lalu beda dengan Al-Quran cetakan Indonesia? Kalau seperti ini bedanya, memang beda karena beda percetakan. Jangankan antara dalam negeri dan luar negeri, dalam negeri saja, kalau beda percetakan, sudah pasti berbeda. Mungkin berbeda tata letaknya. Terkadang, misalkan satu ayat, misalkan ayat ke-20 dari surat Al-Baqarah, berada di halaman 19. Pada cetakan yang lain, sudah berada pada halaman ke-20. Itu bukan suatu masalah. Sepanjang ayatnya sama. Memang ayatnya berbeda atau bagaimana? Berarti Quran salah satunya palsu. Kalau ayatnya berbeda, iya, itu harus dicek. Ini serius kalau seperti ini. Berarti ada salah satu yang palsu. Dan mungkin saja kita katakan Quran yang ada yang dari Madinah yang biasa kita baca, mungkin saja salah cetak. Perlu dicek. Jangan-jangan palsu atau salah cetak. Baik. Jadi kalau cuma sekedar perbedaan cetakan seperti ini tidak menjadi masalah. Adapun perbedaan Salafi dan Ahmadiyah bagaikan perbedaan langit dan bumi. Iya. Ahmadiyah, seluruh ulama Salafi, seluruh ulama Ahlus Sunnah di zaman ini sepakat Ahmadiyah itu kafir, bukan bagian dari Islam. Karena mereka mengimani ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India. Jadi mereka itu bukan muslimin tetapi kafirin yang namanya Ahmadiyah. Baik. Afwan Pak Ustadz, kalau doa Allahumma ghfir lima salaf minaz dzunubi wasimni fima baqiya fa innal khaira kullahu biyadik wa anta bina raufur rahim. Artinya apa dan apa ada dalilnya? Enggak. Karena saya sering baca doa ini. Saya tidak tahu dalilnya. Jangan dibaca kalau kita belum tahu dalilnya. Lebih bagus baca doa yang sudah jelas-jelas kita tahu dalilnya. Bagaimana kita menghukumi sesuatu bahwa itu adalah bid'ah? Tolong jelaskan dengan rinci. Sederhana saja. Ma uhditsa fid din min ghairi dalil. Yang namanya bid'ah itu adalah mengada-ada dalam agama, membuat sesuatu yang baru dalam agama tanpa adanya dalil. Selesai, itu bid'ah. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Sesuatu yang baru yang diada-adakan tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benar Imam Bonjol itu termasuk ahlu sunnah salafiyin? InsyaAllah ta'ala. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan tauhid dan sunnah. Imam Bonjol yang ada di Sumatera. Sumatera mana ya? Hah? Sumatera Barat. Ada keturunannya di sini? Enggak ada rupanya. Baik. Gimana membantah orang yang ketika berbuat entah baik atau jelek selalu menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya memang harus seperti itu. Perbuatan baik maupun jelek itu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah apabila seorang melakukan kejelekan lalu untuk membenarkan kejelekannya tersebut dia beralasan dengan takdir Allah. Tapi kalau dia tidak berusaha membenarkan kejelekannya, seperti seorang berbuat maksiat, lalu dia sudah bertobat, lalu dia mengatakan, ya itu sudah takdir Allah. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau dia mau membenarkan perbuatan buruknya
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membantahnya? Bantah dengan dalil. Bantah dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia itu pilihan. Sehingga mereka sendiri yang memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Jadi memang kesalahan manusia sendiri. Walaupun pilihan manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bantah dengan dalil. Adapun membantah dengan logika bisa saja. Kita bisa gambarkan misalkan seorang apabila diberi pilihan dalam masalah duniawi. Diberi pilihan untuk menikah misalnya. Ada gadis cantik, keturunan orang-orang kaya, gadis baik-baik. Salah satunya lagi yang jelek, miskin pula. Mana yang dia akan pilih? Apakah dia pilih yang jelek saja kemudian dia mengatakan sudahlah ini sudah takdir Allah? Kan tidak seperti itu. Dia pasti akan memilih yang baik. Demikian pula kebaikan dan keburukan. Seorang yang melakukan kebaikan dan keburukan memang adalah pilihannya. Walaupun pilihannya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang sudah wudu, tiba-tiba dia menginjak najis. Apa dia harus wudu lagi? Apa cukup dengan mencuci bagian yang kena najis saja? Cukup mencuci bagian yang kena najis saja. Tidak perlu berwudu lagi. Pak Ustaz mau bertanya cara berdoa kepada Allah yang benar. Ya Allah, hamba mohon ampun. Apa kami mohon ampun? Mohon dijawab Pak Ustaz. Tidak ada masalah. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Tapi yang paling bagus dengan bahasa Arab, Allahumma ghafirli. Baik. Ustaz minta dalil tentang tidak adanya qada dalam salat dari Ummi Siddiq di Banjar. Banjar masih kedengaran nggak ini? Jam berapa ini? Baik. Insyaallah ya. Qada dalam salat bukan tidak ada, tetapi dirinci. Kalau seorang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak ada qada atasnya. Tidak ada qada atasnya. Kalau dia meninggalkan salat dengan sengaja sampai selesai waktunya, sampai keluar waktunya. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada qada atasnya. Dalilnya apa? Dalilnya dalil tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi tidak adanya dalilnya, itulah dalilnya. Tidak adanya dalilnya, itulah dalilnya. Tidak ada dalil yang membolehkan seorang mau mengqada salat padahal dia meninggalkan salat tersebut dengan sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, seperti karena tertidur, makanya jelas dalilnya hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia mengqadanya ketika dia mengingatnya. Ini bagi yang tidak sengaja. Ustaz, maaf, cerita sedikit mengenai sumpah yang diajarkan Pak Kiai itu. Saya malam di masjid disuruh mandi taubat. Ini termasuk bid'ah ya. Tidak ada mandi taubat. Kalau mandi setelah masuk Islam itu ada. Lalu wudu, lalu pakai mukena, lalu disuruh tidur berbaring, kepalanya diarahkan ke utara, tangannya sedekap, matanya memejam, dia tidak boleh berkutik. Hanya batinnya saja baca salawat yang bunyinya sallallahu ala nabi Muhammad. Satu malam suntuk. Setelah itu saat sholat subuh tiba, kita kerjakan berjamaah. Selesai, nah baru saya dibengat. Maksudnya apa dibengat? Dibaiat, ya, disumpah ya. Dibaiat Ustaz, yaitu yang diberi pekerjaan zikir qalbi yang dibunyikan dengan batin 5.000 kali sehari semalam harus selesai. Maka dari hal itu saya tidak main-main banyak bertanya kepada Ustaz karena takut dan bingung. Ustaz, gimana jika saya tinggalkan ajaran itu, tidak pamit dengan guru saya, khawatir ketahuan jam mangah. Apa ini? Khawatir ketahuan jamaah yang beribu-ribu orang Ustaz. Tolong mohon solusinya. Solusinya
tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tinggalkan perbuatan bid'ah ini. Tanpa harus pamit kepada mereka. Tanpa harus pamit kepada mereka. Enggak perlu takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau coba melakukan kekerasan fisik, lapor polisi. Lapor kepada polisi. Baik. Jadi tidak perlu takut. Mestinya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takut seperti ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhafuni wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu kepada auliya syaitan, wali-wali syaitan yang mengajarkan syirik dan bid'ah. Tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ini jelas perbuatan bid'ah. Ya, disuruh mandi tobat itu bid'ah. Ya, zikir semalam suntuk dengan suatu paksaan, ini bukan ibadah yang benar. Ibadah itu harus dengan kerelaan dan keikhlasan. Disuruh zikir dengan batin 5.000 kali. Dari mana contohnya? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Kalau benar, mana dalilnya? Mana buktinya Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu? Makin jelas, termasuk perbuatan kebid'ahan, mengada-ada dalam agama, dan termasuk kesesatan. Iya. Jadi, tinggalkan saja, tidak perlu ragu. Keraguan-raguan itu asalnya dari syaitan. Tinggalkan saja. Ya, perbuatan bid'ah ini tanpa harus pamit kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim tersebut, dan jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada seorang yang sering sholat malam, namun bacaannya dikeraskan, bahkan seakan seperti orang teriak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Padahal itu mungkin bisa mengganggu tetangga yang mungkin sedang tidur. Ini jelas tidak boleh. Perbuatan mengganggu tetangga hukumnya haram. Dan sholat malam hukumnya sunnah. Tidak boleh mengganggu. Tapi sholat dengan memelankan suara. Boleh minta nama terbaik untuk anak cewek enggak? Banyak nama yang baik. Yang paling terbaik nama-nama yang ada dalam Al-Quran, ya, seperti Maryam. Iya. Kemudian nama-nama para sahabiah, terutama istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, Aisyah, Sofiyah, Juwairiyah, Hafsah, Zainab. Ini nama istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terbaik. Pilih saja sendiri. Mau yang mana? Iya. Baik. Dan itu termasuk sunnah. Memilih nama-nama dalam Al-Quran dan nama-nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Apa NII termasuk Khawarij? NII, Negara Islam Impian, adalah termasuk Khawarij. Karena jelas memberontak kepada penguasa, mendirikan negara di dalam negara, negara impian. Semua yang memberontak kepada penguasa, baik dengan senjata maupun dengan kata-kata, ya seperti demonstrasi, maka itu Khawarij. Ya. Itu adalah Khawarij. Maka hati-hati. Apalagi sampai mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan penguasa muslim. Ini ciri-ciri Khawarij. Berhati-hati darinya. Ustaz NU mengatakan kalau orang yang suka membid'ahkan, katanya ngajinya belum tamat. Apa ada orang yang ngaji agama sampai tamat? Karena menurut mereka menganggap ngajinya sudah tamat. Apa yang maksud dengan ngajinya sudah tamat? Apakah mengatakan kitab Kifayatul Akhyar itu dikatakan sudah tamat? Atau kitab Safidatun Najah itu saja? Ulama itu mempelajari ribuan kitab. Banyak sekali kitab. Bukan sekedar 1-2 kitab lalu dikatakan sudah tamat. Baik. Kita alhamdulillah sudah berapa kitab kita tamatkan ini. Pertama kitab Tauhid, alhamdulillah selesai sekitar 3 bulan. Kemudian 10 pembatal keislaman. Kemudian Al-Usulus Sittah. Ini masuk kitab yang keberapa ini? Al-Qawaidul Arba. Sudah berapa kitab? Baik. Namun ilmu itu sangatlah luas. Seorang yang mempelajari ilmu
agama, semakin dalam dia menyelami ilmu agama, dia semakin tahu kalau dia sebenarnya semakin bodoh. Ya. Artinya dia sebenarnya bodoh karena dia semakin tahu ilmu itu begitu luasnya. Apalagi orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah mereka mengatakan Nabi SAW dan para sahabat tidak tamat ngajinya karena selalu membid'ahkan? Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Beliau memperingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dengan setiap perkara baru dalam agama. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Ini peringatan dari Nabi SAW. Apakah kita mengatakan Nabi SAW belum tamat ngajinya karena membid'ahkan? Lalu ketika pertama terjadi zikir jamaah di Masjid Kufah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau melarang perbuatan tersebut karena termasuk bid'ah. Kalian telah mengada-ngadakan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abdullah bin Mas'ud belum selesai ngaji, belum tamat? Jadi, untuk mengetahui kebenaran, mengetahui kebaikan tidak harus menamatkan seluruh kitab yang ada. Berapa ribu kitab yang ditulis para ulama? Mampu kita mau tamatkan semuanya? Tidak ada yang mampu. Seluruh kitab yang pernah ditulis oleh para ulama. Iya. Kita katakan bid'ah kalau itu bid'ah. Kalau bukan bid'ah, kita tidak katakan bid'ah. Kalau itu bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita katakan bid'ah. Kalau tidak, maka kita tidak katakan bid'ah. Baik. Ini sekedar ucapan orang-orang yang mau menyelamatkan bid'ah mereka. Ya. Tidak mau bid'ah mereka dikritik, dinasihatkan, mau terus tenggelam dalam perbuatan bid'ah. Yang tidak mengerti bahaya kebid'ahan. Yang tidak bisa membedakan yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Walaupun dia mengaku sudah menamatkan sebuah kitab, bahkan ulama besar, mungkin saja salah, mungkin benar dan mungkin salah. Sehingga ulama 4 mazhab yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Syafi'i, semuanya berpesan, kalau pendapat saya benar ikuti, kalau tidak jangan diikuti. Kenapa ulama berpesan demikian? Karena mereka menyadari ucapan mereka mungkin benar dan mungkin salah. Ini ulama besar. Apa kita katakan mereka belum tamat ngajinya? Karena khawatir ada ucapan mereka yang salah? Sehingga yang salah tidak kita ikuti. Yang benar itu yang kita ikuti. Yang salah kita katakan salah. Yang bid'ah kita katakan bid'ah. Baik. Ustaz, kalau sholat di kasur yang bekas darah haid dan air mani, dan kasurnya juga tidak pernah dicuci karena susah, darah haidnya dan air maninya hanya dilap pakai lap kering dan bekasnya masih kelihatan, hukumnya bagaimana? Sedangkan orang yang sholat di kasur tersebut sakit dan sholatnya pun berbaring, apakah sah sholatnya? Kalau darahnya sudah hilang, maka tidak mengapa bekasnya. Yang penting darahnya sudah hilang. Ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfika ghuslud dam wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu mencuci darah tersebut dan tidak mengapa bekasnya. Yang penting darahnya sudah hilang. Kalau tersisa bekasnya tidak ada masalah. Adapun air mani bukan najis. Air mani bukan najis. Jadi yang paling utama, kalau ada darah haid di kasur, kita bersihkan. Dan yang baiknya disiram. Ya. Ini cara membersihkan sesuatu yang tidak mungkin dicuci. Ya, seperti kata Syaukani, wala yumkinu ghasluhu fa bisabbi alaih. Yang tidak mungkin dicuci, maka dituangkan air atasnya. Jadi jangan hanya dilap saja. Ya. Tapi disiram lalu dikeringkan. Ya. Dibiarkan saja sampai kering atau dipanaskan di matahari, itu lebih bagus. Jadi disiram. Jadi jangan hanya pakai lap kering, tapi pakai lap basah sampai darahnya hilang. Kalau masih ada tersisa bekasnya, seperti masih ada bercak berwarna, maka tidak mengapa insyaallah taala. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadurruki atharuhu. Ya, tidak mengapa bekasnya.
Dan ini termasuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya. Kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Baik. Bagaimana hukumnya wanita mengeraskan suara? Bagaimana jika rumahnya sangat berdekatan hingga suara wanita terdengar? Apakah boleh terdengar suara wanita? Karena rumah yang bersampingan berdempetan. Karena kalau nggak terdengar oleh tetangga, mungkin bicaranya harus bisik-bisik tiap hari, sedang itu sangat memberatkan. Baik. Tidak diragukan lagi, suara wanita termasuk fitnah, ya, yang bisa menggoda, ya, yang bisa menggoda laki-laki. Apalagi kalau dia mendayu-dayukan suaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah kamu menundukkan suaramu, yakni melemah lembutkan suara sehingga berkeinginanlah orang yang di hatinya ada penyakit. Yakni berkeinginan untuk berbuat dosa. Maka semampunya untuk menjaga suaranya, jangan didengarkan oleh selain mahramnya tanpa ada suatu kebutuhan yang mendesak. Dan ini tidak memberatkan. Ini tidak memberatkan kalau seorang berusaha. Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya siapa yang mau berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukumnya memakai pakaian merah dan kuning? Apa hukumnya memakai pakaian merah dan kuning? Pertama, masalah pakaian merah. Kalau pakaian merah itu tercampur dengan warna lain, maka tidak mengapa. Ya. Yang dilarang itu pakaian merah seluruhnya. Merah. Semuanya merah. Tidak ada warna lain sedikit pun. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Nuhitu 'ani thawbil ahmar wa khatamiz zahab wa an aqra'a wa ana raqi'un." Aku dilarang dari 3 perkara. Yang pertama, memakai pakaian merah dan cincin emas dan membaca Al-Quran dalam keadaan ruku. Maka jelas, ya, pakaian merah sama dengan cincin emas. Tapi yang dimaksud merah di sini dikatakan oleh para ulama merah penuh. Ya. Tidak ada warna lain sedikit pun. Sebab terdapat riwayat yang sahih Nabi SAW memakai hullatul ahmar, pakaian hullah yang berwarna merah. Nah, pakaian hullah itu dijelaskan oleh Al-Hafidz, itu pakaian yang bergaris-garis, bercorak-corak. Artinya dia tidak merah sepenuhnya. Iya, tidak merah sepenuhnya. Adapun pakaian kuning yang dilarang adalah yang mu'asfar atau muzaffar. Mu'asfar dan muzaffar, yakni pakaian yang dicelup di dalam usfur atau di dalam za'faran. Apa itu usfur? Apa itu za'faran? Anda juga belum pernah lihat. Ya semacam tumbuh-tumbuhan, semacam pewarna yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, namanya usfur dan za'faran. Jadi perhatikan pewarna yang ada di kita, kalau sejenis maka tidak boleh. Ini yang dilarang, mu'asfar dan muzaffar. Adapun selain itu, warna kuning tidak ada masalah. Ya. Selain yang dicelup di usfur. Usfur itu sejenis tumbuhan, ya, pewarna, tumbuhan pewarna. Baik, Ustaz, saya pengen nonton film. film yang tidak benar. Saya sudah berusaha meninggalkan, tapi tidak bisa. Doakan saya Ustaz untuk bisa meninggalkannya. Dari Pak Tukul di Cingambang. Pak Tukul di Cingambang meninggalkan sesuatu yang haram telah diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak
dimampui oleh manusia. Iya. Jadi jangan katakan saya tidak mampu. Sebab Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita mampu lakukan. Iya. Tidak akan mungkin Allah perintahkan kita mengerjakan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Yang ada hanyalah kurang kemauan dan kurang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih berusaha mencari-cari sarana yang bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan itu. Maka ini harus dijauhi. Ya. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Seperti masih punya film-film yang seperti ini. Itu dibakar semuanya. Supaya kalau kita mau menonton sudah tidak ada lagi. Iya. Baik. Demikian pula lingkungan pergaulan yang jelek. Maka hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kita tidak punya kesibukan hal-hal yang bermanfaat sehingga tergoda melakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian pula hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari hal yang seperti ini. Baik. Dan kita saling mendoakan. Dengan istilah ibadah ghairu mahdah, sebagian kaum muslimin banyak yang melakukan ibadah yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan apa itu ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah itu maksudnya adat. Maksudnya adat, perbuatan adat manusia, muamalat, hal-hal yang sifatnya duniawi. Memang kaidahnya di situ sepanjang tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan. Sepanjang tidak ada larangan. Sebaliknya kalau yang sifatnya ibadah, ya, maka tidak boleh dilakukan kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kalau sifatnya adat, sifatnya duniawi, terserah mau melakukan apa saja sampai ada dalil yang melarang. Siapa itu Uwais Al-Qarni menurut Salafi? Karena kaum sufi memiliki cerita tentangnya. Kaum sufi ini ceritanya banyak sekali. Bukan cuma Uwais Al-Qarni. Bahkan seluruh Rasulullah SAW mereka juga punya cerita. Para sahabat mereka juga punya cerita. Namun ciri kaum sufi itu adalah berdusta. Ya. Cerita-cerita palsu. Meskipun tujuan mereka baik. Tujuan mereka baik. Yaitu apa? Untuk mendorong manusia lebih takwa kepada Allah. Rajin beribadah. Meninggalkan maksiat. Namun dengan cerita-cerita palsu. Sehingga mereka memunculkan hadis-hadis palsu, kisah-kisah palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Seorang yang saleh. Cerita-cerita tentangnya perlu dilihat dulu apakah itu sanadnya sahih ataukah tidak. Iya. Jadi jangan mudah percaya dengan kisah-kisah mereka sebelum dilihat sanadnya. Kemudian dilihat apakah kisahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kisah siapapun bukan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang memiliki kisah kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak bisa diterima. Ini prinsip di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini prinsip dalam Islam. Adapun sufi, asal ada cerita dari siapa, dari si fulan dan fulan, itu mereka jadikan sandaran. Baik. Ustaz mau nanya, jika dua orang masbuk, apabila imam telah selesai sholat, apakah salah seorang dari kami menjadi imam lagi untuk mengimani? Mohon penjelasannya dan sertakan dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau sama-sama masbuk, lalu setelah sholat, setelah imam selesai, lalu salah seorang mau menjadi imam. Tapi sholat sendiri-sendiri sampai selesai. Justru karena tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau ada orang yang baru datang, dia tidak sholat bersama imam, lalu dia mau ikuti orang yang sudah masbuk, maka di sini ulama khilaf. Dan pendapat lajnah daimah, hal itu tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Hal itu tidak apa-apa. Tapi kalau sama-sama masbuk, maka sholat sendiri sampai selesai.
karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya yang membolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan nomornya supaya dicatat saja, 085353020304. Dan ada informasi, insyaallah ada kegiatan daurah pesantren kilat di Bandung, kajian ilmiah Islamiyah dengan tema kaidah-kaidah penerapan sunnah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewad. Beliau adalah muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian tema yang kedua, Al-Ukhuwah Islamiyah bersama Al-Ustaz Abu Muhammad Ahmad Dija. Waktunya adalah hari Sabtu besok 3 Jumadil Tsani 1432 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 7 Mei 2011 Masehi. Waktunya pukul 9 sampai ba'da asar di Masjid Agung Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung. Jadi di Masjid Agung Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung. Jadi barangkali ada yang mau hadir, mendengarkan atau memberikan informasi kepada saudaranya atau teman yang ada di Bandung, silahkan. Bosnya ada kegiatan daurah di Masjid Agung Al-Ukhuwah pada hari Sabtu besok di Masjid Balai Kota Bandung. Ini terbuka untuk umum, muslimah juga boleh ikut. Jadi tidak hanya muslim, tapi bukan tidak hanya ikhwan, tapi akhwat juga boleh. Dan juga sekaligus bagi yang punya teman atau saudaranya di Bandung, ada radio Sahabat sama seperti kita di Banjarsari di 107,7 FM. Nah, itu bisa didengarkan pula. Insyaallah sangat bermanfaat dan memberikan banyak faedah kepada kita kalau kita mendengarkannya, karena banyak sekali kajian-kajian ilmiah, kajian dakwah. Di samping adanya kita diputar murotal-murotal Al-Quran, kita banyak bisa menambah ilmu dan hafalan kita. Ya, demikian mungkin. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan radio dakwah salafiyah kemarin ini, jangkauannya bisa lebih baik lagi, suaranya semakin jelas. Mudah-mudahan, saya belum memantau sampai sejauh mana hasilnya perbaikan. Barangkali ada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin menyampaikan perkembangannya, silahkan tafadhol kirimkan saja. Boleh melalui nomor telepon penyiarnya di 0813-949-72127 atau ke nomor radio dakwah salafiyah di 085353020304. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.